Halo Sobat Bumi Fanda semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan, sehat selalu, banyak rezekinya ya. Hari ini kita akan shuffle untuk kalian yang berzodiak Taurus. Bagaimana peruntungan kalian di bulan Juni ini? Bulan yang baru aja kita masukin dan gak berasa banget ya, karena sudah di pertengahan tahun 2023. Mami Fanda akan bahas dari sisi in general dan juga dari sisi percintaan seperti biasa, karir dan keuangan ya. Kita langsung saja mulai untuk pembacaan secara general dulu ya guys. Seperti apakah energi kalian Taurus? Semoga pembacaan ini berguna bagi kalian Taurus dalam melihat kehidupan, dalam menjalankan kehidupan. Dapat juga sebagai warning, dapat juga sebagai bahan pertimbangan ketika kamu menjalankan kehidupan. Oke, kita langsung saja mulai pembacaan dulu secara general. Kalian di bulan Juni. Oke. Oke. Energi kalian di bulan Juni. Di bulan Juni ini ada perwira piala atau Knight of Cup, ada Page of Cup, sama-sama cup, dan ada Five of Sword, ada Three of Sword, Three of Wands, dan ada Page of Wands ya. Energi kalian di bulan Juni, kalian para Taurus, kalian mungkin akan menerima kabar, sesuatu kabar yang mungkin akan sedikit emosional. Kamu rasanya emosional banget ya ketika menerima kabar ini ya. Cukup terganggu gitu ya, tetapi kamu harus menjalankannya dengan lebih baik dan banyak ide untuk langsung bisa mengatasinya. Di sini ada energi kamu akan kayak merasa kewalahan ya, akan merasa kayak kamu kalah gitu ya, tapi dan membuat kamu sakit hati gitu nih. Di sini ada energi sakit hati, ada energi cukup merasa kayak mungkin tersinggung gitu, terasa ditolak atau merasa kayak dikucilkan seperti itu ya. Tetapi di sini balik lagi, di sini ada ya Three of Wands. Kamu harus bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi. Jadi kalau dalam pembacaan tarot itu ya teman-teman ya, yang kita lihat adalah potensinya. Potensi ini ada, tetapi ketika mengalami kejadiannya, gimana caranya supaya kita bisa get back untuk bangkit ya. Kalau di sini aku bilang mungkin aja akan ada kabar yang kayaknya bakal bisa bikin kamu emosional, feelingnya rasanya kurang happy gitu ya, karena kabarnya kurang happy. Nah ketika benar-benar terjadi ya, karena ini juga bisa saja tidak terjadi ya guys, karena ini general reading untuk kalian Taurus. Tetapi kalau misalnya sampai terjadi, kamu ingat, oh iya, pada waktu itu hal ini mungkin terjadi. Jadi kita harus langsung melihat potensinya apa sih, peluangnya apa sih ya. Di sini karena ada kartu Three of Wands, dimana kamu harus langsung bisa get back, langsung bisa cari, oke, aku nggak bisa di sini. Oke, aku nggak bisa di sana gitu ya. Oke, jalan ini aku ditolak. Aku harus apa? Langsung cepat pikirin lagi. Karena ide itu kamu langsung ada sebenarnya. Ya, langsung ada ide itu. Karena di sini ada Page of Wands. Sikap orang yang siap untuk terima lagi guidance, terima lagi arahan dari seseorang yang mungkin lebih tua, seseorang yang mungkin lebih mature, seseorang yang mungkin kalian anggap sebagai bos kayak gitu ya. Dengan kalian melihat future-nya, tanya saja
Lalu kita lihat lagi siapa sih orang yang bisa mengarahkan kita, cari orang yang bisa ngasih tahu kita gitu ya. Itu adalah energi kamu para Taurus di bulan Juni. Jadi ide ada, jalanin. Ide ada, coba explore ide tersebut. Walaupun mungkin jalan di bulan Juni ada nih nggak mulusnya gitu ya. Ada feeling yang atau kabar yang bikin kamu mungkin rasanya kurang happy ya guys. Ini energi kamu in general di bulan Juni ya. Oke, Mami Fanda akan lanjut untuk pembacaan energi kamu secara percintaan di bulan Juni bagi kalian yang sudah berpasangan dulu. Oke, di sini ada Nine of Wands, ada Justice, ada King of Swords, ada Seven of Wands, ada apa lagi ya? Page of Coin atau Page of Pentacles, dan di sini ada Nine of Cup. Oke. Saat ini feeling kalian yang berpasangan ini boleh ya kalian yang sudah berpasangan secara resmi ataupun mungkin kalian yang masih punya gebetan atau pacaran aja ya. Feeling untuk di bulan Juni seperti apa? Di bulan Juni ini feelingnya kalian lagi kayak ngejagain teritori masing-masing. Baik kamu ataupun dia. Saling menjaga agar supaya gimana hubungan ini gak berantakan. Ya, mungkin ada masalah di antara kalian berdua yang sedikit kayaknya mengganggu atau jadi duri di dalam daging ya. Tetapi sebenarnya kalian berdua itu mau untuk hubungan ini tetap jalan seperti biasa. Cuman kan gimana ya guys, kalau misalnya ada something yang kayaknya nggak enak nih. Oh, kamu nggak suka nih sama kerjaan baru dia misal ya, atau dia nggak suka nih kamu pekerjaannya itu harus banyak dealing dengan lawan jenis gitu ya. Jadi dia cemburu misal ya, ini misalnya saja. Jadi ada satu masalah yang kayaknya itu bikin kalian berdua tuh sebenarnya nggak nyaman. Tapi kalian tahu bahwa ini tuh bukan karena perbuatannya kalian masing-masing, tetapi memang kondisi dan keadaan yang membuat hubungan kalian itu jadi sedikit struggle, jadi sedikit harus saling memaklumi, tetapi nggak terlalu rela-rela amat, nggak terlalu ikhlas-ikhlas banget gitu ya. Jadi kayak menjaga gawangnya masing-masing. Sedangkan kamu juga dalam posisi yang kamu juga harus selalu apa ya? Selalu ngasih argumen bahwa ini oke-oke aja loh gitu ya. Kamu atau dia yang ketimpa masalahnya ini. Ini oke-oke aja loh, ini oke-oke aja loh ya, kayak gitu. Jadi ada masalah tapi salah satu pihak juga terus untuk kasih argumen bahwa ini oke-oke aja, dan yang satu lagi kayak sedikit jaga-jaga bahwa awas aja loh ya, kayak gitu loh guys. Jadi ada kondisi yang seperti itu di dalam hubungan kalian berdua saat ini ya di bulan Juni. Tetapi di sini dari masing-masing juga berpikir bahwa ya udah, kalau misalnya itu kondisinya memang harus terjadi, kondisinya harus terpaksa terjadi karena memang tuntutan dari pekerjaan, tuntutan dari lingkungan yang harus membuat itu terjadi, ya go ahead aja, jalanin aja. Tapi ya kalian harus bisa jaga diri ya, atau pasangan harus bisa jaga diri, itu sangat lagi dilihat oleh kalian berdua. Makanya di sini keluar Justice ya, agar bisa melihat dari sudut pandang yang udah, kalau memang harus ngejalanin kondisi yang kalian berdua gak suka, ya lihat, harus tahu batas-batasnya, tetap harus ada batasan-batasannya. Ya, makanya di sini keluar Justice. Sedangkan yang satu lagi, kamu atau pasangan ya, karena energinya bisa aja terbolak-balik ya. Jadi anggaplah ini pasangan kamu atau kamu ya. Dia yang jagain, dia yang marah terhadap kondisi yang terjadi. Nah, sedangkan kamu melihat hal ini harus kita jalanin.
Walaupun kondisinya kita nggak suka, kita harus jalanin. Karena ada apa? Karena di sana ada potensi. Ada potensi terutama dari sisi materi yang harus kita jalanin. Sayang amat kalau kita nggak jalanin. Kayak gitu ya guys. Ya. Nah, di sini ada lagi King of Sword. Jadi dari sisinya dia yang bener-bener lagi nggak suka dengan kondisinya. Ya, jadi kayak dia yang lagi tajem banget untuk selalu ngasih arahan ke kamu. Dia mungkin diam aja tapi kesel modelnya ya guys. Tetap kesel modelnya, tetap kayak yang berusaha untuk memonitor ya, berusaha untuk kalem, tapi sebenarnya dalam hatinya itu nggak terlalu suka ya. Dan sedangkan kamu, ya sebetulnya yang kamu pikirin adalah it's okay, baik-baik aja. Nine of Cup di sini. Nine of Cup adalah orang yang mandiri, orang yang sangat bisa apa ya, kamu melakukan hal yang kalian berdua ini dihadapkan pada kondisi yang kalian berdua serba salah. Sebenarnya kamu dari sisi kamu mungkin kamu baik-baik aja karena kamu mikirnya kenapa sih ini kan aku lakukan untuk mendapatkan relasi yang lebih jauh, relasi bisnis yang lebih besar. Aku akan mendapatkan peluang-peluang lainnya lagi yang sebenarnya buat hubungan kalian berdua juga gitu. Itu yang mungkin ada di dalam bayangan kamu. Makanya kamu cukup merasa ini baik-baik aja, tetapi tidak di sisinya dia, ya. Ada Six of Pentacles, ada Empress ya. Jadi di sini kondisinya adalah di hubungan kalian berdua karena salah satu kurang puas, salah satu kayaknya gemes banget ya guys. Perlu adanya saling sharing, perlu adanya saling berbicara, perlu adanya saling memaklumi, ngomong dari hati ke hati bahwa udah dong, bahwa ini adalah bisa diomongin gitu ya. Kamu juga bisa aja kamu yang mengurangi batasan juga. Kamu yang coba, kamu yang lebih ikhlas untuk misalnya dari 10, kamu nggak bisa ngejalanin semuanya, kondisi yang dia nggak suka, mungkin kamu hanya jalanin 8 ya, 2 yang lainnya kamu tinggalkan agar hubungannya bisa tetap erat. Seperti itu, karena di sini ada juga Queen, salah satunya harus mengalah, salah satunya harus bisa dengan ikhlas ya terhadap hubungan ini agar hubungan ini bisa langgeng terus nih. Karena hubungan seperti ini harus dipupuk. Hubungan antara hubungan percintaan kan memang harus dipupuk. Setiap saat kita pasti akan mendapatkan masalah-masalah yang kita nggak suka. Ya, hanya di antara kalian berdua lah yang bisa memutuskan aku mau gimana. Mau jalan dengan ide aku tapi dia nggak suka, atau supaya bisa jalan dua-duanya ada yang dikurangin ya, atau dilepaskan sama sekali, atau pasangan kamu ditinggalkan. Sebenarnya yang mana ya guys? Karena memang dalam satu hubungan itu harus dirawat. Kalau nggak dirawat ya gone gitu ya. Ini adalah pembacaan kalian para Taurus di bulan Juni ya, untuk kalian yang berpasangan. Kita lanjut lagi, gimana pembacaan energi untuk kalian yang single, Taurus. Ada Two of Cups, ada Tower, ada Queen of Wands, Ace of Wands, ada Nine of Swords. Oke, guys, kalian yang single, sebetulnya ada satu kabar gembira untuk kalian yang single ya, karena di sini ada Two of Cups. Two of Cups bicara mengenai adanya pertemuan kalian dengan
dengan seseorang yang mungkin aja bisa dijadikan oleh kamu ini dijadikan pasangan kayak gitu ya. Nah, tetapi kalau kamu ambil dia sebagai pasangan, akan banyak perubahan yang terjadi sama kamu ya, karena di sini ada the tower atau transformation dari entah kamu harus begini, entah kamu harus begitu, yang banyak hal yang harus kamu korbankan dari kehidupan kamu sehari-hari. Dan ini memang dipengaruhi oleh mungkin adanya wanita di dalam hubungan kamu. Ya, jadi bisa aja ibunya yang minta kamu seperti ini, minta kamu seperti itu, atau dari ibu kamu yang seperti ini, seperti itu, atau kamu nggak boleh berhubungan dengan cowok baru kamu, ya, atau pasangan yang baru kamu temuin, kayak gitu. Ya, di sini ada hal seperti itu, guys. Di sini kamu diminta untuk berani untuk mendobrak hal itu, berani untuk memberitahu pendapatnya kamu sendiri itu seperti apa sih, ya. Misalnya saja nih, kamu mau seperti apa? Kamu mau kayak, oke, ini akan jadi, aku mau sama dia, aku maunya tetap sama dia gitu ya. Tapi aku harus mengorbankan ini, mengorbankan itu. Aku nggak apa-apa, ya. Kamu jelasin ke orang-orang yang mungkin akan menjadi batu sandungan buat kamu, misalnya seperti ibu atau seperti ibu gitu ya. Nah, di sini juga ada Nine of Swords. Keadaan ini akan membuat kamu sangat pusing. Keadaan ini akan membuat kamu sangat anemia, susah tidur. Ya, akan membuat kamu di posisi seperti itu. Menurut Mami Vanda, karena kamu ini baru kenal, kamu baru kayak mulai untuk menjajaki sama dia, kamu pikir baik-baik. Apakah transformation yang harus kamu lakukan ketika kamu menjalankan hubungan sama dia memang benar-benar harus kamu lakukan? Kayak gitu, ya. Karena ada kondisi seperti itu di bulan Juni. Just be careful sebelum kamu benar-benar memutuskan. Kecuali kamu benar-benar udah yakin bahwa dia adalah dapat menjadi pasangan kamu. Kayak gitu, guys. Ya, mungkin seperti itu aja pembacaan untuk percintaan kamu para single. Hati-hati ya, Mami Vanda bilang, tapi memang transformasi itu akan terjadi kalau kamu memilih dia. Kalau transformasi itu ternyata ke arah yang lebih baik, juga why not? Boleh kamu ambil. Jadi kamu gak usah sampai stres dan gak bisa tidur untuk mikirinnya ya guys. Oke, itu adalah pembacaan untuk kalian Taurus dengan energi cinta para singlenya ya. Kita lanjut untuk energi kalian secara pekerjaan, karir, keuangan. Yang atas adalah energi secara pekerjaan, yang di bawah adalah keuangan ya. Oke. Secara pekerjaan, mungkin di bulan Juni akan ketemu orang baru, orang yang mungkin dapat kamu ajak kerjasama. Tapi hati-hati guys, bahwa akan ada juga pertikaian-pertikaian yang mungkin akan kamu jumpai di bulan Juni. Perangnya mungkin perang dingin, ya, tetapi kayak kalian itu harus saling sama-sama untuk drop pendapat mana yang harus diadu gitu ya. Ini terjadi di bulan Juni, tetapi memang akan ada juga hubungan-hubungan baru dari sisi pekerjaan di mana kamu akan merasa sangat terbantu
oleh orang ini, atau akan datang pekerjaan lain yang kayaknya pekerjaan ini sesuai banget, cocok banget buat kamu, yang sesuai dengan passionnya kamu, kayak gitu. Kamu akan dapat. Dan para Taurus mungkin akan mengalami pertentangan batin di situ. Karena memang kamu harus melakukan perubahan. Balik lagi selalu dari tadi Taurus ini perubahan terus ya di bulan Juni. Nah, kenapa saya bilang perubahan? Karena di sini adanya Six of Sword. Kamu harus melakukan sesuatu yang kamu tinggalkan di sini untuk menuju tempat baru, untuk menuju hal baru lagi yang lain, atau menuju ke misalnya masih di company yang sama, misalnya masih di pekerjaan yang sama, tetapi adanya perpindahan. Entah perpindahan kamu dipindahkan ke cabang, atau kamu dipindahkan jadi ke luar negeri untuk memegang departemen-departemen lain di luar negeri, anak cabangnya, seperti itu. Itu bisa sangat mungkin terjadi. Atau bisa aja juga pekerjaan yang betul-betul baru, yang adanya potensi kamu mengalami perpindahan area, kayak gitu. Ya, atau benar-benar perpindahan bidang kerja. Misalnya kalian sebelumnya bekerja di area marketing, tiba-tiba kamu pindah ke area yang sama sekali nggak ada hubungannya, atau bidang sales gitu ya, yang benar-benar nggak ada hubungannya. Jadi ganti posisi. Ini sangat bisa terjadi. Tetapi karena adanya pertentangan batin di sini, ya mungkin ini aja yang menjadi hal ganjelan bagi kamu, agar kamu bisa lebih berpikir dengan jernih. Ya, pekerjaan selalu berhubungan dengan keuangan. Keuangan di bulan Juninya Taurus, nah bener kan? Ada harus memutuskan dengan intuisi. Apa nih yang harus kamu putuskan dengan intuisi? Ya, bisa aja yang tadi kerjaan. Ya, karena selalu berhubungan ya. Apakah dengan nanti kamu menerima pekerjaan ini, menolak pekerjaan itu, atau melepaskan pekerjaan yang itu, gitu ya. Kamu akan dapetin nih uangnya. Bagaimana dengan kondisi keuangan kamu? Apakah akan mengalami gangguan kayak gitu? Apakah akan mengalami sedikit perubahan? Kalau nambah baik mah gak apa-apa ya, tapi kalau misalnya kamu harus suffer dulu, kamu harus kekurangan dulu, tapi ini adalah pekerjaan, ini merupakan passionnya kamu, nah ini yang kadang-kadang bisa bikin kita sedikit harus berpikir dan menggunakan intuisi. Kita lebih butuh yang mana? Kita lebih butuh duitnya, atau kita lebih butuh bekerja dengan hati yang lebih happy? Yang mana? Seperti itu ya guys, itu adalah energi keuangannya kamu nih para Taurus ya. Karena di sini juga ada The Moon, perjalanan panjang yang harus kamu lewati untuk proses menuju uang yang lebih banyak. Karena kita di sini bicara uang ya, untuk menuju materi yang lebih besar. Akan ada proses yang cukup panjang. Apakah prosesnya itu karena tadi perpindahan di pekerjaan? Who knows ya guys. Dan ada Two of Wands. Saya senang banget kalau lihat kartu ini ya, karena dengan kartu ini kita selalu berbicara visi. Visinya, ketika teman-teman Taurus memutuskan, yang mungkin aja bingung, yang mungkin aja lagi nggak sesuai dengan pekerjaan yang nggak sesuai, tapi uangnya kok gede, atau pekerjaannya sesuai, tapi kok uangnya kecil gitu ya. Kamu akan merasa adanya pertentangan batin di situ ya. Mami Vanda sampaikan bahwa selalu lihat lagi visinya kamu apa. Selalu lihat lagi tujuan hidupnya kita nih apa sih sebenarnya. Apakah kita memang benar-benar butuh uang besar, ataukah dengan nanti kita memilih kerjaan yang sesuai passion, mungkin aja uangnya lama-lama akan terbentuk dan akhirnya bisa sama. Beranikah kamu menerima challenge itu gitu ya. Ini bisa digambarkan dengan Two of Wands di sini ya guys, karena Two of Wands ini melihat masa depan. Oke, mungkin seperti itu energi keuangan, energi pekerjaan, energi karir kamu para Taurus di bulan Juni. Oke, Mami Vanda lanjut lagi, kita lihat energi kamu
Advice-nya seperti apa sih di bulan Juni? Di bulan Juni tadi banyak bicara mengenai transformasi ya, kalian Taurus ya. Oke, kita baca. The moment I realign with love, clear direction presented to me. Nah, teman-teman ini langsung dikasih tahu sama universe ya. Ketika kita align-kan semuanya, ketika kebingungan-kebingungan kamu, transformasi yang harus kamu lakukan, perubahan yang harus kamu lakukan, itu align sama cinta, ya, apapun didasari oleh cinta, ya, passion kamu bekerja, cinta kepada pasangan, pada keluarga, semuanya didasarkan oleh cinta. Pengambilan keputusan diambil karena dasar cinta. Lama-lama arahan yang jelas ini akan ditunjukkan kepada kita. Kamu nggak akan mengalami kesulitan memilih gitu ya. Obstacle are detours in the right direction. Hambatan-hambatan ini pasti ada. Ya pasti akan kamu temuin. Tapi tenang aja kalau kamu udah punya directionnya yang bagus, dan di sini clear directionnya kamu itu udah ada kalau kamu berjalan berdasarkan cinta ya. Kedua kartu ini nyambung banget ya guys. I think I have surrender and I surrender more ya. Semuanya dipasrahkan saja jalannya kepada universe. Universe pasti akan selalu membimbing kamu, selalu menjelaskan dan menggait, membersihkan jalannya ketika dasarnya adalah cinta. Obstacle itu biasa dan pasrah saja, kerjain aja, berserah aja, yang penting tetap semangat dan penuh dengan cinta dan rasa syukur. Itu adalah energi kamu para Taurus di bulan Juni. Thank you udah lihat videonya Mami Vanda. Sampai ketemu di video selanjutnya. I love you all. Bye bye.